Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Melanjutkan kajian kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada bab yang pertama, di mana dalam bab yang pertama ini menjelaskan tentang fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asma'ihi asyarifati wa fihi faslan. Bab pertama ini menjelaskan tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nama-nama beliau yang mulia. Dan di dalam bab ini ada dua fasal. Fasal pertama menjelaskan tentang nasab mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putra daripada Abdullah ibnu Abdullah. Qala al-Hafidh lam yukhtalaf fi ismihi. Jadi tidak ada yang berbeda pendapat tentang nama ayahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdul Muttalib, putra daripada Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib ini namanya adalah Syaibatul Hamd. Beliau juga dijuluki atau kunyahnya adalah Abul Harith, dan beliau diberi nama Abdul Muttalib lianna ammahu al-Muttalib jaa bihi ila Makkah radifuhu. Jadi pamannya Abdul Muttalib namanya Al-Muttalib. Pamannya itu datang ke Mekah dan membonceng Abdul Muttalib. Wa huwa bihai'atin rithah. Dan saat itu Abdul Muttalib pakaiannya basah atau mungkin ada kotorannya. Fakana yus'alu anhu fayaqul huwa abdi. Dan ketika masuk dengan Abdul Muttalib, boncengan pamannya ini, pakaiannya Abdul Muttalib saat itu kurang bagus. Kemudian ditanya, siapa ini? Siapa yang bersama denganmu? Maka dijawab sama pamannya, abdi, hamba sahaya saya. Hayaan min an yaqul ibna akhi. Dia itu malu mau mengucapkan kalau ini adalah putra daripada saudaranya. Ini ibna akhi, malu karena pakaiannya yang kurang bagus. Falama udkhila Makkah wa usliha min halihi. Dan ketika sudah masuk ke kota Mekah, kemudian sudah memperbaiki dirinya, keadaannya itu pakaiannya, maka akhirnya ketahuan kalau ternyata yang tadi datang dengan Muttalib tadi adalah keponakannya atau anak daripada saudaranya. Nah, karena peristiwa tersebut akhirnya beliau dikenal dengan Abdul Muttalib. Jadi kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib, nama beliau adalah Syaibatul Hamd. Kunyahnya Abu Al-Harith. Adapun kenapa menjadi Abdul Muttalib tadi sebagaimana kisahnya disebutkan. Bin Hashim. Hashim kakeknya Nabi Muhammad ini namanya Amrun. Kenapa disebut dengan Hashim? Li'annahu kana yahshimu tharid liqutihi fil jadbi. Nah, disebut dengan Hashim karena beliau itu dulu mencampur daging dengan roti menjadi bubur yang disebut dengan tharid. Di sini di dalam ta'liqnya disebut liqutihi, tapi di dalam syarahnya disebut liqaumihi. Jadi beliau membuat bubur dari tepung, dari daging dan juga dari gandum menjadi bubur itu dan diberikan kepada kaumnya atau memberikan makan kepada kaumnya di masa paceklik dengan bubur. Nah, dia yang bikin sendiri sehingga dijuluki dengan Hashim, dan beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat dermawan sehingga disebutkan wa kanat maidatuhu
mansubah la turfa la fi sarra wa la fi dharra. Jadi baik di musim dia sedang dalam keadaan banyak kenikmatan, dalam keadaan ada rezeki atau dalam keadaan kesempitan, tetap ngasih makan orang. Nah, beliau disebut dengan Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian kakeknya Nabi Muhammad yang berikutnya namanya Abdi Manaf dan namanya adalah Al-Mughirah. Kemudian bin Qusay namanya adalah Mujammi'. Dikasih nama Qusay karena beliau saat dilahirkan jauh daripada keluarganya. Kemudian bin Kilab. Nah, bin Kilab siapa nama beliau? Namanya adalah Hakim. Kenapa dijulukan Kilab? Limahabbatihi Kilab as-sayd, karena beliau itu suka berburu. Nah, ketika berburu menggunakan anjing untuk berburu. Jadi beliau suka dengan anjing-anjing yang untuk berburu. Sehingga disebutkan juga orang Mekah itu kalau sampai lewat ngelihat anjing tanya ini anjingnya siapa? Ya, anjingnya beliau Hakim, atau yang dijuluki dengan Kilab. Maksudnya di sini Kilab adalah Kilabus Sayd. Jadi anjing yang digunakan untuk berburu karena kebiasaan beliau berburu. Dan kalau berburu menggunakan anjing berburu dan memiliki jumlah yang banyak. Kemudian bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Fihr ini namanya adalah Quraisy. Dan dari situ orang-orang Quraisy bernisbah kepada beliau. Kemudian bin Malik, bin Nadhr. Nadhr ini namanya adalah Qais. Dijuluki Nadhr linadharati wajhihi wa isyraqihi wa jamalihi, karena wajahnya yang indah bercahaya, makanya dijuluki dengan Nadhr. Adapun nama beliau adalah Qais. Kemudian bin Khuzaimah, bin Mudrikah. Adapun Mudrikah ini namanya adalah Amrun, dijuluki dengan Mudrikah liidrakihi kulla izzin wa fakhrin kana fi abaihi. Jadi beliau mendapati kemuliaan-kemuliaan yang ada di kakek moyangnya. Jadi jalan hidup kakek moyangnya, kehormatan-kehormatan, kemuliaan-kemuliaan yang ada di kakek itu dia mencapai ke derajat tersebut. Kemudian bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar. Adapun Nizar nama beliau adalah Khaldan. Dijuluki dengan Nizar li'annahu lamma wulida, ketika beliau lahir ini Khaldan, atau yang kemudian dijuluki dengan Nizar, ketika beliau lahir ayah beliau melihat ada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wajah putranya ini, atau di antara matanya putranya ini. Maka kemudian ayahnya ini saking bahagianya kemudian menyembelih sesembelihan dan beri makan banyak orang. Kemudian beliau berkata, inna hadza kullahu nazrun ay qalil. Ini semuanya yang saya persembahkan sedikit. Buat apa? Buat keberkatan daripada anak yang lahir ini. Maka kemudian beliau dikenal dengan fasumya nizaran, atau diberi nama dengan Nizar. Kemudian bin Ma'addi bin Adnan. Ilahuna ijma'ul ummah. Jadi nasabnya Nabi tadi dari Muhammad bin Abdullah sampai kepada Ma'ad bin Adnan. Di sini yang diijma' oleh para ulama. Wa ma ba'dahu ila Adam la yasihhu fihi syai'un yu'tamad. Adapun dari Adnan sampai ke atas ke Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, tentu di sini tidak ada yang mu'tamad. Artinya apa? Banyak perbedaan para ulama. Ikhtilafan katsiran. Jadi ada sangat banyak perbedaan pendapat antara para ulama. Adapun yang sampai Nabi, dari mulai Nabi sampai ke Adnan, di sini yang mujma' atau ijma'nya para ulama. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan tasaba, dan Nabi Muhammad dahulu kalau beliau menyebutkan nasabnya lam yujawiz fi nisbatihi Ma'ad bin Adnan bin Udad. Jadi beliau enggak pernah lebih daripada itu. Jadi mentok beliau nyebutkannya sampai Ma'ad bin Adnan bin Udad, tidak melebihi daripada itu. Thumma yumsik, kemudian diam, enggak ngelanjutkan. Jadi hanya sampai nama-nama ini. Kemudian beliau berkata, kadzaba an-nasabun, telah berdusta orang-orang yang menisbahkan atau menasabkan
Dan kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa qurunan baina dzalika katsira. Jadi banyak umat-umat itu daripada kaum 'Ad. Nah, jadi banyak orang, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang menyebutkan kalimat kadzaba an-nasabun ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dikatakan oleh Al-Imam As-Suhaili, innahu min qauli Abdullah bin Mas'ud. Yang mengucapkan ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau membaca ayat kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata kadzaba an-nasabun. Jadi adapun dari Ma'ad bin Adnan bin Udad sampai ke Nabi Allah Adam, di situ yang tidak disepakati oleh para ulama karena banyak perbedaan pendapat. Wa hadzal nasabu asyraful ansabi 'alal itlaq. Dan kita ketahui bahwasanya nasab yang paling mulia tentu adalah nasabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anil Abbas, diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqal khalqa. Allah menciptakan makhluk-makhluknya, menciptakan manusia, faja'alani min khairihim, maka Allah jadikan aku sebaik-baik makhluk dari makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Thumma takhayyara al-qabaila, kemudian Allah memilih daripada qabilah-qabilah, faja'alani min khairi qabilatin, maka Allah jadikan aku dari sebaik-baik qabilah. Thumma takhayyara al-buyut, kemudian Allah memilih daripada keluarga-keluarga, faja'alani min khairi buyutihim, maka Allah jadikan aku sebaik-baik daripada keluarga. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan, dan aku, kata Nabi Muhammad, adalah sebaik-baik jiwa dan juga sebaik-baik keluarga. Kemudian diriwayatkan juga oleh Wathilah Ibnul Asqa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah itu memilih dari putranya Nabi Allah Ibrahim, Ismail. Jadi dari putranya Nabi Allah Ibrahim yang dipilih oleh Allah Ta'ala adalah Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dan dari putra-putra Ismail yang dipilih oleh Allah Ta'ala adalah Bani Kinanah atau suku Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Dari suku Bani Kinanah tadi yang terpilih atau yang dipilih oleh Allah Ta'ala adalah suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah memilih dari Quraisy tadi, masih dipilih lagi sama Allah Ta'ala. Siapa yang dipilih? Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan memilih aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Bani Hashim. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtara khalqahu. Allah itu memilih dari makhluk-makhluknya, menciptakan makhluk. Ada makhluk yang dipilih sama Allah, fakhtara minhum bani Adam. Siapa yang dipilih sama Allah Ta'ala? Anak cucu Adam, yaitu manusia. Tsumma ikhtara bani Adam fakhtara minhumul Arab. Dari bani Adam tadi yang dipilih oleh Allah Ta'ala adalah al-Arab. Tsumma ikhtara al-Arab fakhtara minhum Quraisyan. Dari bangsa Arab tadi yang dipilih lagi sama Allah Ta'ala adalah Quraisy. Tsumma ikhtara Quraisyan. Kemudian dari Quraisy tadi masih dipilih lagi sama Allah Ta'ala minhum Bani Hashim, yang dipilih adalah Bani Hashim. Tsumma ikhtara Bani Hashim fakhtarani. Kemudian ketika Allah memilih Bani Hashim, maka yang dipilih adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam azal khiyaran min khiyarin. Kata Nabi Muhammad, saya itu dari yang baik menuju yang baik. Dari makhluknya Allah yang dipilih tadi Bani Adam baik. Dari Bani Adam yang dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Arab, Nabi dari bangsa Arab. Kemudian dari bangsa Arab masih dipilih lagi Quraisy, Nabi juga dari Quraisy. Kemudian dari Quraisy dipilih lagi dari Bani Hashim, dari Bani Hashim kemudian dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, falam azal khiyaran min khiyarin, dari yang baik menuju yang baik. Terus beliau berada di dalam urutan-urutan yang baik tadi. Ala man ahabbal Arab fa bihubbi ahabbahum. Fabihubbi, yani fabisababi hubbihi li hubbihi li ahabbahum. Barang siapa yang menyukai atau mencintai al-Arab,
maka berkat kecintaannya kepadaku aku mencintai mereka. Wa man abghadha al-arab, yakni bisababi bughdhuhu li, kalau dia membenci al-arab maka fa bi bughdhi abghadhahum, maka dengan kebencianku aku membenci mereka. Jadi ini menjelaskan tentang nasab mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terpilih beliau dari pilihan yang baik menuju ke pilihan yang baik, menuju ke pilihan yang baik, menuju ke pilihan yang baik sampai kepada beliau. Maka sebagaimana tadi pada permulaan nasab ini dikatakan wa hadzan nasabu asyraful ansabi alal itlaq, adalah semulia-mulianya nasab secara mutlak, yaitu nasabnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.